Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas diskusi sesi 9 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Perkenalkan, nama saya Halimah dengan NIM 501153088. Di sini saya akan membahas tentang dua artikel di pengayaan 9.1 dan pengayaan 9.2, di mana artikel pertama apakah masalah pendidikan negara maju, dalam artikel tersebut juga saya rasakan di sekolah saya. Saat ini saya sedang bertugas di SD Negeri 006 Sungai 4, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Setelah membaca artikel tersebut, saya melihat bahwa sebagian besar masalah pendidikan yang dihadapi negara-negara OECD juga terjadi di lingkungan sekolah saya, meskipun dalam bentuk dan skala yang berbeda. Permasalahan serupa yang terjadi dengan negara OECD, yang pertama yaitu ketidaksetaraan di sekolah dasar. Maksudnya di sini adalah di mana di sekolah saya siswa yang berasal dari keluarga mampu umumnya mendapat dukungan belajar lebih baik ya, seperti akses bimbingan belajar, gawai internet, sedangkan siswa yang keluarganya kurang mampu itu sering tertinggal. Ini mirip dengan temuan OECD bahwa latar belakang sosial ekonomi sangat mempengaruhi prestasi. Yang kedua yaitu akses dukungan belajar yang tidak merata. Sama seperti di negara OECD yang sedang mereformasi dukungan bagi mahasiswa, di konteks sekolah Indonesia banyak siswa yang kurang mendapatkan bimbingan karir atau dukungan psikologi memadai. Apabila di negara-negara OECD isu ini muncul di level universitas, sedangkan di Indonesia isu ini sudah terlihat sudah dari jenjang sekolah dasar. Yang ketiga yaitu keberagaman siswa. Di sekolah saya ini terdapat dari berbagai latar belakang suku dan ekonomi, meski skalanya tidak sebesar negara-negara migran seperti Amerika, Jerman, ya. Tetap sama ya, yaitu perlunya guru menyesuaikan layanan pembelajaran bagi anak yang berbeda kemampuan dan latar belakangnya. Yang keempat, kendala kesetaraan gender. Di kelas ada beberapa siswa perempuan yang masih kurang percaya diri pada pelajaran sains dan matematika karena stereotip gender tertentu. Bagaimana pula perbedaannya dengan negara OECD, di mana di sini migrasi internasional bukan masalah utama di sekolah saya. Kalau di negara OECD seperti Amerika, Kanada, Jerman ini menghadapi tantangan besar dalam pendidikan siswa migran ya. Kalau di sekolah saya itu hampir keseluruhannya itu berasal dari komunitas lokal, sehingga isu-isu migrasi ini tidak terlalu signifikan. Kemudian sumber daya pendidikan lebih terbatas. Negara OECD memiliki anggaran pendidikan besar dan sistem dukungan sosial yang kuat. Kalau di sekolah saya itu ketidaksetaraan biasanya muncul karena keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pendidikan khusus, ya, kemudian akses internet yang tidak merata. Kemudian bagaimana pula artikel tersebut menguraikan cara negara OECD mengatasi masalah pendidikan. Yang pertama yaitu mengatasi ketidaksetaraan di sekolah dasar. Negara OECD ini berfokus pada meningkatkan kualitas sekolah di wilayah yang miskin, menyediakan dana tambahan untuk sekolah tertinggal. Kemudian yang kedua, mereformasi dukungan bagi mahasiswa universitas, seperti beasiswa, pinjaman pendidikan berbunga rendah, kemudian konseling kesehatan mental, dan dukungan akademik profesional. Yang ketiga, pengakuan keberagaman migran. Negara OECD melakukan pendidikan multikultural
kelas pendukung bahasa untuk migran, kemudian pelatihan guru tentang keberagaman, serta penyesuaian kurikulum. Yang keempat, legislasi resmi penanggulangan ketidaksetaraan, seperti anti diskriminasi di sekolah, kewajiban negara menjamin akses pendidikan, kemudian yang selanjutnya affirmative action. Yang keempat, perlindungan perempuan di pasar kerja, seperti kebijakan cuti melahirkan, kesempatan karir setara, pendidikan STEM bagi perempuan. Keterkaitan isi artikel dengan modul 7 BMP MPDR 5302 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, di mana di modul 7 membahas bagaimana negara-negara dunia mengatasi isu ketidaksetaraan pendidikan seperti di Finlandia, Jepang, Singapura, dan negara OECD lainnya. Kemudian peran kebijakan publik dan pemerataan kualitas sekolah. Modul juga menjelaskan bahwa negara maju sangat kuat pada pemerataan kualitas. Hal ini sesuai dengan temuan artikel bahwa ketidaksetaraan harus ditangani melalui sistem. Kemudian pentingnya dukungan sosial dan afirmasi bagi kelompok rentan, hubungan antara mobilitas sosial dan pendidikan, pendekatan komparatif untuk mencari solusi lokal ya. Untuk selanjutnya artikel pengayaan 9.2, di sini ada beberapa karakteristik utama sistem pendidikan di Jepang ya. Yang pertama yaitu sentralisasi kebijakan melalui MEX ya. MEX ini adalah merupakan kurikulum nasional yang disusun oleh MEX ini adalah Kementerian Pendidikan ya, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi ya di Jepang, di mana mereka menyusun kurikulum ya melalui dokumen resmi bernama Course of Study. Kemudian yang kedua, budaya belajar yang kuat. Nilai budaya seperti kerja keras, kalau dalam bahasa Jepangnya ganbaru, disiplin, ketekunan, dan rasa tanggung jawab membuat kualitas pembelajaran berlangsung konsisten di seluruh negeri. Yang ketiga, pemerataan kualitas pendidikan, seperti distribusi guru secara seimbang, dukungan pemerintah daerah, ya, kemudian pengawasan ketat dari Board of Education. Kalau ciri spesifik kurikulum yang berpengaruh besar pada PISA di Jepang pada artikel ini, yang pertama penekanan pada kompetensi kunci atau key kompetensi. MEX merupakan Kementerian Pendidikan di Jepang ini merevisi kurikulum setelah melihat tren PISA yang mengukur di mana kemampuan menggunakan pengetahuan, kemudian penalaran, pemecahan masalah ya. Kemudian selanjutnya pembelajaran terpadu dan berbasis pengalaman. Jepang mengembangkan beberapa program seperti Period of Integrated Study, sebuah jam pelajaran khusus untuk proyek, penelitian, observasi, kemudian eksplorasi masalah kehidupan nyata, kerja kelompok, pemecahan masalah lintas mata pelajaran. Yang kedua, Living Environment Study, mata pelajaran terpadu untuk siswa kelas 1 sampai kelas 2 SD yang menggabungkan ilmu sosial, ilmu alam, dan observasi lingkungan. Kemudian kurikulum kejuruan SMA yang tetap memuat mata pelajaran inti, penguatan evaluasi akademik nasional. Mengapa Jepang meraih skor PISA tinggi ya? Berdasarkan analisis kebijakan dan kurikulum, beberapa alasan utama yaitu pemerataan pendidikan yang sangat kuat, kemudian kurikulum nasional fokus pada kompetensi penalaran, pembelajaran intensif dengan budaya belajar yang kuat, pembelajaran terpadu meningkatkan kemampuan aplikasi, profesionalisme guru, dan kontrol mutu pendidikan dilakukan secara nasional. Jadi bisa diambil kesimpulan tentang artikel 2 ini
Mengapa sistem pendidikan Jepang berhasil meraih hasil PISA tertinggi? Itu disebabkan karena kurikulum mereka yang terstruktur dan jelas, fokus kuat pada kompetensi dasar dan penalaran, pembelajaran terpadu dan kontekstual, kontrol mutu pendidikan yang ketat, budaya belajar yang mendukung, pemerataan kualitas antar sekolah. Jadi kombinasi faktor kurikulum budaya, kebijakan, serta peran guru membuat siswa Jepang berprestasi tinggi dalam asesmen internasional seperti PISA. Demikianlah diskusi yang bisa saya sampaikan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.